kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Pagi hari ini berjumpa kembali di program Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong edisi Senin 22 Juli 2024. Tentu pendengar dimanapun Anda berada tidak asing lagi mendengar kata dana desa yang selama ini dikelola oleh 103 desa di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Nah, sebenarnya dana desa apa saja peruntukannya, kemudian apakah memang juga diperuntukkan bagi penanggulangan stunting yang ada di masing-masing desa. Pagi hari ini kita akan bahas topik itu bersama dengan beberapa narasumber dengan topik tekan stunting melalui program dana desa. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan beberapa narasumber yang hadir di studio dan via Zoom. Yang pertama ada Kepala Desa Ginunggung, Bapak Haji Anwar Dihawa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Camat Lampasio, Pak Yasin bergabung melalui Zoom. Assalamualaikum Pak Camat. Pak Camat, Assalamualaikum. Iya, mungkin mikrofonnya bisa di-on-kan supaya kami bisa mendengarkan apa yang Pak Camat sampaikan dan pendengar bisa mendengarkan apa yang Pak Camat sampaikan. Iya, sudah bisa Pak Camat? Assalamualaikum. Iya. Kemudian juga nanti ada Ibu Titis Widaryani, Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Saya coba sapa kembali Pak Camat Lampasio. Pak Camat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sudah bisa mendengarkan suara saya ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Mudah-mudahan jaringan terus bersahabat sehingga kita bisa berkomunikasi hingga di akhir kegiatan ini, Pak Camat. Ya, saya lebih awal ke Pak Kepala Desa Ginunggung. Berbicara persoalan dana desa. Ini masyarakat sudah tahu bahwa memang jumlahnya cukup besar. Nah, topik kita pagi hari ini berbicara soal stunting. Bagaimana dana desa dikorelasikan dengan kasus stunting, khususnya yang ada di wilayah Desa Ginunggung, dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Silakan Pak Kades. Terima kasih. Memang kita berbicara anggaran dana desa, bahwa dana desa ini secara poksinya ini telah diatur baik itu dalam peraturan pemerintah 37 tahun 2018, kemudian ada peraturan Menteri Dalam Negeri 113 yang kemudian berubah menjadi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018. Nah, semua ini perencanaan pemanfaatan atau penggunaan anggaran alokasi dana desa itu yang tidak serta-merta serahkan sepenuhnya kepada kepala desa, karena memang melalui rujukan dan regulasi yang ada bahkan setiap wajib hukumnya Menteri Desa mengeluarkan sebuah peraturan Menteri tentang pemanfaatan anggaran daripada alokasi dana desa itu tersebut. Nah, di dalam urusan stunting memang kalau kita mau belajar tipologi desa, bagaimana ada 18 tipe desa yang kita kenal dengan Sustainable Development Goals, yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Di sana desa bagaimana desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, di sana desa peduli kesehatan memang ada di sana. Bahkan MOU antara Menteri Kesehatan dengan Kementerian Desa sudah terjalin sekian sebelum undang-undang desa ini sudah ada. Namun, kalau kita hanya menyerahkan melalui anggaran dalam membangun masyarakat sehat, itu sebenarnya tidak harus perlu ada anggaran yang begitu besar. Yang harus kita banyak sosialisasikan adalah pola hidup masyarakat untuk bagaimana menjadi sehat. Karena kenapa? Mengkonsumsi atau hasupan makanan protein yang bergizi itu tidak harus daging. Bahkan kalau mau makan daging ayam, saya rasa kita tidak perlu banyak-banyak anggaran. Pelihara ayam 2 ekor di belakang, ada telurnya kita makan, konsumsi. Nah, pola-pola hidup ini yang hari ini sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Sehingga kalau dana desa ini selalu kita anggap untuk bagaimana menekan stunting, sebenarnya tidak cukup. Karena kenapa? Anggaran dana desa ini sudah ada pos-pos yang diatur. BL saja harus 25% dari, umpamanya 1 miliar berarti harus 200 sekian yang sudah teralokasi. Nah, semua pos-pos ini tidak bisa kita serta-merta seenak kita sesuai dengan apa yang menjadi regulasi dan aturan turunannya sesuai dengan peraturan pemerintah tadi PP 37 dan peraturan Menteri Desa yang setiap tahun mengeluarkan peraturan
tuh. Yang ada kalau Menteri Dalam Negeri 113 sudah berubah menjadi peraturan nomor 20 2018. Nah, ini semua yang secara rekayasa kalau hanya kita mau anggap bahwa dana desa ini menurunkan stunting sangat mustahil. Contoh Ginung, Pak. Pola masyarakat kalau perkawinan dini kadang-kala 15 tahun, 16 tahun. Sekarang sudah mulai indikasi. Kedua, ibunya malas ke posyandu karena mengikuti suami kerja di pohon kelapa, di pohon cengkeh. Dia tidak pernah ingat, tanggal 1 di Ginunggung ada posyandu. Bakar bulan-bulan, nanti sudah sakit anaknya dari gunung, baru turun. Nah, ini menjadi lagi temuan bahwa ada keluarga terindikasi kurang gizi. Nah, dikatakan ini stunting. Nah, karena kenapa? Perkawinan dini. Ini juga sebenarnya ada sangkut pautnya terjadinya stunting di desa-desa. Saya potong. Artinya ini menunggu ataupun harus ada kesadaran dari masyarakat kita. Artinya tidak secara serta-merta bahwa dana desa itu dipergunakan untuk penanganan stunting, tetapi harus ada kesadaran masyarakat terkait dengan kesehatannya. Iya, semua kolerasi yang berkompeten di dalam bukan hanya masyarakat, dunia usaha, kita para PD-OPD yang sinergis dari dinas kesehatan, kemudian desa. Jadi satu kekuatan ini harus kita bangun, bukan hanya mengandalkan anggaran sehebat, karena di dinas kesehatan juga punya penekanan ini di puskesmas, di pustu bahkan. Nah, pelayanan tingkat masyarakat yang hari ini harus kita bangun. Tetapi kalau yang Pak Kades sampaikan bahwa di dinas kesehatan juga ada, pustu ada, lebih banyak lebih bagus. Sebenarnya menurut orang lebih banyak lebih tumpang tindih. Karena kenapa? Dana desa ada makanan tambahan. Dari dinas puskesmas juga dari pustu ada makanan tambahan. Cuma kadangkala orang kan malas ke posyandu. Katanya cuma bubur kacang hijau, katanya cuma bubur ayam. Nah, pola-pola apalagi kalau cuma satu kali di posyandu 29 hari dia tidak makan sayur, dia tidak mengkonsumsi makanan protein sesuai dengan kalori 220 per satu kali makan. Artinya nah, itu hari menjadi ini penyebab. yang kurang. Artinya itu penyebab. Ini yang menjadikan anggaran dana desa seperti Ginunggung bukan hanya makanan tambahan kami sediakan di setiap posyandu 1 bulan 1 kali, tapi ada inovasi-inovasi pemerintah desa seperti kami memberikan telur secara cuma-cuma direbus setiap bulan 2 butir. Kemudian bagaimana untuk kesadaran masyarakat diberikan bahwa kalau kelor kan tidak perlu dibeli, saat badan anak-anak cukup kelor di kuah air itu kan sudah bisa menambah berat. Cuma kadang-kala kesadaran masyarakat ini memang tidak mau tahu dengan kesehatan. Ini nanti sudah terindikasi baru bangga dengan anggaran, katanya di telur 2 rak, dikasih susu 5. Nah, pemerintah juga ini hanya sebatas pada kegiatan anggaran seremoni yang kita lihat hari ini. Ditahan dulu. Saya ke Pak Camat Lampasio. Ada Pak Yasin bergabung via Zoom. Pak Yasin. Ya, halo. Iya, Pak Yasin, berbicara soal stunting, kaitannya dengan anggaran dan ini kalau untuk Kecamatan Lampasio sendiri seperti apa, Pak? Penanganan yang sudah dilakukan di kurang lebih 9 desa yang ada di Kecamatan Lampasio. Silakan Pak Yasin. Ya, baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa ini dengan semangat ini, saya yang perlu kita apresiasi dan segala yang sudah disebut seperti itulah. Berbicara tentang penting ini memang merupakan bahwa orang saja melibatkan semua masyarakat. Nah, khusus kecamatan, saya tidak mengupas apa yang program apa yang sudah prioritas dalam desa yang kami lakukan di tingkat verifikasi tidak mencapai dengan persentase kan itu tingkat verifikasi APBD kan. Jadi pemerintah berubah lagi dia APBD-nya mencapai sesuai dengan baru kita akan APBD. Nah, berbicara penanganan, saya mau juga desa sudah itu termasuk dari lain dari puskes, dari teman-teman dulu KB secara bersinergi dilaksanakan intervensi. Nah, kami pemerintah melalui tim penurunan percepatan stunting ini berkala juga langkah dalam hal pelayanan, dalam hal
perkembangan anak ini turun langsung kan sampai menjemput yang karena memang kembali lagi katanya cara suami istri padahal ini hasil kerja kami ya. Anak ini kan hasil kerja antara bapak dan ibu. Nah, kadang ibunya yang dukung, bapaknya yang tidak mendukung. Nah, makanya kadang menyampaikan bantuan yang diberikan ini ya walaupun aturannya kan untuk mendapatkan apa namanya gizi ini sebagai menghindari tidak dalam 1000 itu harus rutin. Nah saya khawatir bukannya bayi yang makan namanya bayi 2 tahun ini, tapi bapaknya yang makan bantuan akhirnya sasaran. Karena itu sesuai dengan regulasi dan juga kita teman-teman betul-betul makanan sesuai dengan standar seperti itu Pak. Oke, ditahan dulu Pak Camat, saya juga sudah bersama dengan Ibu Titis Daryani, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulu-Tuli. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak. Iya, saya langsung saja Bu. Sebenarnya stunting ini apa penyebab utamanya Bu? Apakah memang kekurangan gizi atau kekurangan makanan atau kurangnya perhatian terhadap ayah ibu terhadap sehingga timbul stunting ini Bu? Ya, baik. Jadi kalau anak mengalami stunting itu banyak sekali faktor yang penyebabnya atau faktor yang bisa menjadi resiko untuk terjadinya stunting. Jadi anak-anak yang dilahirkan oleh ibu, jadi kita langsung diketahui nanti anak ini beresiko atau tidak. Jadi kita harus apa namanya mengintervensinya itu mulai dari remaja. Jadi remaja itu sudah menjadi risiko juga. Dari remaja, kemudian ibu hamil kalau dia tidak memperhatikan asupan gizinya, kemudian bayi setelah lahir juga mungkin tidak diberikan ASI eksklusif, asupan gizinya yang kurang, itu juga menjadi risiko untuk anak terjadi stunting. Selain itu juga pola asuh dari keluarga itu juga sangat menentukan anak menjadi risiko stunting. Selain itu juga masalah lingkungan. Jadi lingkungan tentang kebersihan lingkungan, kemudian ketersediaan jamban, ketersediaan air bersih itu juga menjadi faktor risiko untuk bisa terjadinya stunting. Jadi memang dalam 1000 hari pertama kehidupan untuk anak-anak itu betul-betul harus diperhatikan agar tidak lagi bayi yang dilahirkan itu beresiko menjadi stunting nantinya. Demikian juga sebenarnya kalau penyebab stunting itu karena asupan yang kurang secara kronis, jadi tidak terjadi begitu misalnya tiba-tiba seperti orang yang sakit flu tidak. Jadi memang dari ada faktor-faktor yang sebelumnya itu memang ada resikonya. Jadi tidak terjadi begitu saja untuk stunting. Dari 103 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Tulu-Tuli, seperti apa catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulu-Tuli? Desa-desa mana yang banyak memang angka stuntingnya sampai dengan hari ini? Catatan kita di Dinkes. Iya. Jadi kemarin bulan Juni itu ada namanya gerakan intervensi serentak pengukuran dan pencegahan stunting, di mana seluruh bayi balita itu dilakukan pengukuran. Jadi dilakukan pengukuran untuk melihat kembali bagaimana sih status gizi anak-anak pada bulan Juni kemarin secara serentak. Dengan capaian kita itu kemarin 100%, jadi semua bayi balita itu datang ke posyandu atau dikunjungi sehingga semua balita diukur. Dan ini alhamdulillah semua mulai dari lintas sektor baik tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, kerjasama Pak Camat, Forkomtinca dan seluruh masyarakat itu bergerak bersama untuk menghadirkan bayi balita untuk diukur. Nah, untuk data yang
pendek dan sangat pendek, kemarin itu ada sekitar 900-an. 900-an dengan yang paling tinggi itu di wilayah Kecamatan Basido, kemudian Ogodede, kemudian termasuk di Dondo, masih juga ada beberapa desa di Dampal Selatan, kemudian di Baulan. Jadi memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini ada peningkatan di wilayah Ogodede dan Baulan. Ini peningkatan jumlah penderita stingkah yang Ibu maksud di Ogodede dan Baulan? Ya, peningkatan kasus stunting. Kalau yang kemarin itu kan kita di wilayah Kecamatan Dampal Selatan kasusnya cukup tinggi. Kemudian di Dondo, Sidondo, kemudian Baulan yang dijadikan lokus. Tapi kemarin ini waktu kita mengukur secara serentak, termasuk di Lampasio cukup tinggi, dan Ogodede cukup tinggi, ada penambahan kecamatan baru yang memang agak tinggi kasusnya. Oke, bagaimana dengan Kecamatan Galang? Ya. Kalau Kecamatan Galang dia rendah Pak, memang dari tahun-tahun sebelumnya Galang itu rendah untuk kasus stunting. Oke, ditahan dulu Ibu informasinya. Saya ke Pak Kades, informasi dari Ibu Titis bahwa memang Kecamatan Galang rendah kasus stuntingnya berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek. Tapi meskipun rendah, ini akan juga menjadi PR, pekerjaan rumah bagi pemerintah desa yang ada di 14 desa di wilayah Kecamatan Galang, termasuk pemerintah desa Ginungung. Bagaimana mengintervensi ini agar kasus stunting itu bisa diminimalisir bahkan dihilangkan ke depannya, Pak Kades? Ya, memang kalau kita melihat dari angka peningkatan kasus ataupun tidak ditemukannya kasus di Kecamatan Galang atau sekecil mungkin, sedini mungkin telah dilakukan gerakan-gerakan massa yang hanya memberikan dorongan motivasi kepada masyarakat, tapi seluruh kekuatan potensi dari tingkat desa, karena di desa ada ibu kepala desa dan kepala desa sebagai ketua tim, kemudian ibu camat bersama bapak camat, di kabupaten ada Pak Camat, Bapak Bupati dan Ibu Bupati. Jadi kalau gerakan semua ini sebenarnya bukan berarti kita itu menyatakan bahwa stunting juga tidak akan muncul besok hari. Kan saya dalam 3 hari kemarin ini sudah ada temuan karena keluarga ini berpindah-pindah. Dia lahir di Ginungung, besar di Ginungung, setelah menikah mendapat orang di luar. Kemudian ikut suami bekerja di kebun. Selama 8 bulan, 9 bulan anak ini tidak pernah dibawa ke posyandu karena memang tidak terdata waktu lahirnya. Nah, menjadi masalah. Jadi kadangkala yang muncul masalah-masalah stunting ini adalah keluarga yang tidak mau tahu. Yang kedua, ada prinsip hidup. Katanya kalau dibawa ke posyandu panas. Tradisi mereka kata, bagaimana anak-anak katanya mau dibawa ke rumah posyandu disuntik panas. Nah, kita tidak mau rewel tengah malam. Ini menjadi ketraumaan di dalam keluarga. Karena memang keluarga ini tidak siap. Setelah saya pelajari, kami lakukan edukasi bersama tim di desa, kemudian kader-kader kami turun, dan ini mulai tergejala, bukan cuma tergejala. Bayangkan kalau sudah 9 bulan, 10 bulan masih 4 gram. Ini kan sangat-sangat betul bahwa ini sudah terindikasi, bukan lagi dikatakan tidak stunting, sudah. Tapi bagaimana upaya kita, Pak, untuk menjelaskan mereka bahwa posyandu ini sangat penting dan akan berdampak terhadap mereka, terhadap kesehatan mereka, termasuk untuk menekan stunting. Bagaimana upaya kita? Nah, ini masyarakat kita hari ini karena kebiasaan terbangun dari karakter bangsa. Karena kita ini maunya nanti ditakuti, Pak. Hari ini kita jemput dengan Babinsa, dengan Babin Kantikmas nanti yang pakai sepatu aras, kita baru naik ketuk pintu, baru mereka ada rasa takut. Kalau cuma kepala desa, kepala dusun teriak-teriak, hari ini di bawah balita 5 ke posyandu ada pelayanan, sampai teriak liur-liur kita dengan toa yang 500 watt sekalipun tidak ada yang mau turun dari rumah mereka. Bahkan kita sudah sediakan umpamanya angka kelahiran di Ginungung 102, ibu lahir 23 orang tahun ini. Sudah disediakan paket makanan dari dana desa itu bahwa harus sekian puluh yang akan hadir. Tapi yang datang kadang-kadang 15 orang harus jemput. Ya, ini yang jadi persoalan masyarakat. Tapi kita tidak pernah bosan karena memang tugas pemerintah. Kadang-kadang juga masyarakat bilang, memang tugasnya kepala desa, oh memang tugasnya Babinsa, oh memang tugasnya polisi. Nah, ini yang sebenarnya mindset masyarakat ini yang sudah harusnya juga harus kita buat sebuah aturan agar supaya dana-dana pemerintah juga ini tidak seenaknya dikucurkan kepada, kalau dulu Kementerian Sosial ada aturan.
Setiap keluarga yang dapat PKH 2 kali tidak masuk ke posyandu, di stop anggarannya. Nah, sebenarnya inilah yang harus kita perkuat dalam statement pemerintah siapapun dia. Aturan jangan lentur. Jadi supaya masyarakat sadar bahwa tugas tanggung jawab kesehatan bukan hanya Menteri Kesehatan punya tugas, posyandu, kader, atau kepala desa, atau ketua tim penurunan stunting, tapi tugas kita semua. Maka bantuan-bantuan juga korelasinya harus diatur dengan aturan. Yang tidak mau ke posyandu, stop anggarannya, stop bantuannya. Masyarakat juga ini harus jerah, karena semua persoalannya kita ini ujung-ujungnya ke desa. Anggaran dana desa begitu besar katanya, 1 miliar, tapi tidak cukup untuk mensejahterakan. Karena kenapa? Cuman 1 kali konsumsi sehat. Iya, betul. 29 makan sembarangan di rumah. Jadi ini juga yang menjadi perhatian. Karena lapangan pekerjaan tidak ada di tingkat desa, mereka menantau pergi makan gaji bamaras di berbulan-bulan. Bagaimana urusan kesehatan? Makanan bekal cuma dibawa seadanya. Apalagi namanya orang makan gaji. Jadi semua stakeholder harus punya kepentingan memikirkan bagaimana tersedianya serapan lapangan kerja di desa, bagaimana peningkatan gizi dan protein bukan hanya melalui dana desa, tapi harus ada program yang bukan. Hari ini banyak teman-teman desa, kepala desa punya inovasi. Contoh, setiap hari Jumat ada sayur digantung gratis. Kemudian segi nunggung, setiap posyandu kami punya inovasi. Ambil dari telur-telur yang ada di kandang baru dijadikan. Itu bukan program dana desa, inovasi desa. Kalau di desa ada ternak-ternak ayam, inilah yang menjadi basis-basis kami. Bagaimana dua butir telur ayam yang ada ini kita sumbangkan ke masyarakat setiap 1 bulan. Ini hanya contoh kecil agar masyarakat sadar. Tapi kadang-kadang asumsi masyarakat, oh ini kan anggaran. Padahal tidak semuanya dengan anggaran. Ini yang selalu, karena katanya 1 miliar. Padahal 1 miliar sudah di situ semua. Ada honor PKK, ada honor posyandu, ada honor RT RW. Jadi keliru kita hari ini menganggap bahwa desa itu semua ada anggarannya. Ditahan dulu, sebentar kita lanjutkan. Saya Camat Lampasio, karena catatan Dinas Kesehatan bahwa Lampasio cukup tinggi. Camat. Ya, bagaimana Anda melihat bahwa Lampasio masuk dalam satu catatan yang angka stuntingnya tinggi di 2024 ini? Bagaimana komentar Anda dan bagaimana langkah dari pihak untuk pensiun? Ya, baik, terima kasih. Jadi begini, yang kami akui bahwa hari ini kita ada di angka 1 dari 9. Nah, langkah-langkah kegiatan seperti yang disampaikan tadi, saya pikir ini satu kita melaksanakan juga dandu, bahkan kegiatan-kegiatan saja selalu topik utama kami dalam penyampaian, kemudian masyarakat peduli terhadap peningkatan, karena memang kita akui seperti yang Pak Kades mengedukasi kepada masyarakat, dan bukan satu hal yang selalu menganggap ini kan selalu apa yang tapi dengan melihat fenomena apalagi jiwa ini ada beberapa wilayah agak sulit dijangkau, tapi ini bukan halangan, tantangan bagi para petugas, para puskes ini bisa dijangkau. Termasuk juga pensi melalui setiap calon pengantin mulai edukasi hal-hal yang berkaitan. Jadi saya kira langkah-langkah ini sudah cukup aktif dan masyarakat ini tidak semudah ya. Sepakat tadi, seandainya ada semacam terus dilihat indikator apabila yang bersangkutan keluarga yang tidak aktif dalam misalkan kesehatan dia tidak usah diberikan. Nah, ternyata tidak gitu. Makanya kalau itu bisa dihidupkan kembali, satu hal yang saya seperti itu. Ditahan dulu informasinya Pak Camat, saya ke Ibu Titis lagi. Ibu Titis. Ya Pak. Ya, mungkin Ibu sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, bahwa memang masih ada persepsi di tengah masyarakat kita
bahwa ini tugas pemerintah, ini ada anggarannya, kemudian dan lain sebagainya. Bagaimana Anda ini dan bagaimana dari Dinas Kesehatan Tolu-Tolu sendiri melakukan intervensi agar stigma-stigma seperti ini tidak lagi muncul di tengah masyarakat dan mereka sadar seperti itu, Bu? Iya, baik Pak. Jadi kalau kita dari kesehatan itu sebenarnya sudah cukup juga kita melakukan upaya-upaya promosi kesehatan, bagaimana masyarakat itu supaya sadar bisa membawa anak-anaknya ke posyandu untuk dilakukan pemantauan pertumbuhan. Karena kalau misalnya anak-anak tidak dipantau pertumbuhannya, kita tidak tahu status anak itu seperti apa. Iya. Apakah dia itu berat badannya tidak naik, atau berat badannya kurang, atau gizi kurang, atau gizi buruk, atau bahkan stunting, itu tidak tahu. Iya. Jadi memang kita membutuhkan juga peran serta aktif seluruh stakeholder tingkat desa, barangkali masyarakat, tokoh masyarakat, PKK, dan semua komponen masyarakat untuk membantu untuk memberikan dorongan kepada ibu-ibu yang memiliki bayi balita untuk senantiasa memeriksakan kesehatannya setiap bulan. Iya. Karena di posyandu itu kadang-kadang ada persepsi selesai imunisasi mereka tidak datang. Iya. Nah, itu yang mesti harus betul-betul diberikan pemahaman bahwa anak itu harus dipantau pertumbuhannya sampai usia 5 tahun. Karena kalau misalnya kita ketahui anak dalam keadaan status gizinya bermasalah, itu akan sulit juga intervensinya. Jadi anak yang ditimbang atau diukur itu tidak naik timbangannya dari bulan sebelumnya, itu sudah menjadi masalah. Oke, dan itu harus segera diintervensi. Saya potong. Berdasarkan penjelasan Pak Kades, artinya malas ini menjadi salah satu penyebab juga stunting karena malas mereka ke posyandu. Begitu, Bu? Artinya mungkin Pak banyak faktor yang mempengaruhi. Kemarin kita lapangan itu alasan mereka tidak datang ke posyandu karena tidak punya kendaraan. Nah, ini mungkin ada inovasi-inovasi dari desa barangkali menjemput lah. Iya. Menjemput bukan dengan paksa, menjemput ya? terus. Iya. Ya, bukan berarti menjemput terus. Kita melibatkan dari Babinsa, Babinkas untuk menjemput sasaran kemudian dibawa ke posyandu. Jangan diukur di rumahnya. Iya. Jadi dijemput itu harus dibawa ke posyandu supaya mereka terbiasa. Iya, tapi tidak tiap hari juga. Tapi tidak tiap hari juga Pak Kades melakukan menjemput. Iya, nanti mungkin kan setiap jadwal posyandu kalau misalnya 1-2 kali dijemput, untuk selanjutnya harus diberikan mungkin ya peringatan supaya mereka harus hadir sendiri di posyandu untuk melakukan upaya pemantauan pertumbuhannya dan berikan intervensi. Karena intervensi itu kami dari kesehatan ada melalui puskesmas, dan mungkin juga dari pendanaan dari dana desa juga ada untuk pemberian makanan tambahan untuk anak dengan berat badan kurang atau berat timbangannya naik, kan yang mengalami stunting itu bisa diberikan dari anggaran-anggaran yang ada. Baik, ditahan dulu informasinya Ibu Titis dan juga Pak Camat dan juga Pak Kades. Pendengar serta pemirsa RNet dimanapun Anda berada, kan stunting melalui program Dana Desa di 0853 4383 Anda kami undang atensi dan partisipasinya untuk berbincang-bincang bersama dengan ketiga narasumber kami. Ada Pak Kades Ginunggung, Pak Anwar Lihawa, kemudian dari luar studio bergabung via Zoom ada Pak Camat Lampasio, Pak Muhammad Yasin, dan juga Bu Kabid Kesmas Dinkes Tolu-Tolu, Ibu Titis Widyarani di 0853 438312. Sebelum kita lanjut ke perbincangan berikutnya, kita jeda, kita dengarkan yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
sekaligus dapat mencegah depresi. Kita hanya perlu mengingat A. Aktif minum tablet tanpa dasar. B. Minum praktek periksa kelahiran minimal 6 kali. Ingat, cegah stunting itu penting. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di program Dialog Lintas Pagi Tuli Bowo dan Pargi Motong. 36 menit beranjak dari pukul 9 pagi. Anda masih terus bersama kami di 085343831230. Anda dapat masuk mendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Di diskusi kita pagi hari ini, di dialog kita pagi hari ini, kita membahas soal bagaimana menekan stunting melalui program dana desa. Memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam dana desa juga tersisip sedikit anggaran terkait dengan penanganan stunting. Lalu seperti apa sebenarnya langkah-langkah dan intervensi yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa agar kasus ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabid dari Dinkes tadi bisa menurun, agar partisipasi masyarakat bisa meningkat, kemudian stunting ini bisa ditekan dan lain sebagainya. Anda kami undang di 085343831230. Seperti yang Pak Kades sampaikan tadi, bahwa memang banyak sekali alasannya masyarakat untuk ke posyandu. Artinya mereka posyandu hanya satu kali saja, mungkin seumur hidup dan lain sebagainya. Mereka banyak alasan, mungkin karena alasan tidak memiliki kendaraan, jauh dari lokasi posyandu, sampai dengan yang banter terdengar adalah bahwa mereka takut kalau ada yang panas seperti itu. Tapi sebelum dijawab, ada yang mau bergabung dengan kita di pagi hari ini Pak Kades, kita coba sapa dulu siapa yang mau bergabung di pagi hari ini. Ya, halo. Pak Yasin bilang Tokyo. Oh, silakan Pak Yasin. Iya. Alhamdulillah kalau barakatuh. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Ini masalah stunting ini kan kalau memang kita perhatikan ini tergantung daripada orang tua sendiri. Karena hampir rata-rata saya lihat ini barangkali untuk keluarga saya sendiri. Kalau lahir itu sepertinya tidak pernah menutup badan. Jadi itu terus, dok terus. Jadi ini sebenarnya tidak dijamin ini. Dibanding itu ASI. Itu kesehatan anak itu dari ASI, dari air susu ibu. Jadi kalau tidak kita berikan itu, biar kita hari-hari ke posyandu tidak akan menjamin juga itu. Betul. Nah, jadi harus itu, sadar itu orang tua. Kalau mau dipikir orang tua dulu tidak ada begitu, posyandu tidak ada, tapi betul dia harus mengesahkan itu. Dia teteh badan, dia perhatikan anaknya. Iya. Dikasih jemur kalau pagi-pagi dan lain-lain sebagainya dan seterusnya. Itu sehat juga, tapi sekarang ini manja sekali ibu-ibu, maaf. Iya. Sekarang ini ibu-ibu manja ini karena dia tidak mau kasih tete anaknya, dia belikan dog. Ya ini sebenarnya bahaya ini, perlu dihimbau ini. Iya. Jangan sampai itu terus itu. Pak saya ini peserta hampir tiap bulan saya ini
ini di Posyandu. Karena Oke. satu itu lansia. Oke. Jadi barangkali tidak saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan saya, Pak Kades, saya ke Ibu Titis lebih awal. Ibu Titis. Ya, mikrofonnya mungkin bisa dibuka supaya kami bisa mendengarkan. Ya. Sudah bisa, Ibu Titis? Iya, Ya, Bu, tadi ada Pak Yasin di Lampasio. Katanya, ya mohon maaf, ibu-ibu ini sudah sudah tidak mau memberikan ASI-nya lagi kepada anaknya. Mereka mau yang praktis. Dok, seperti itu. Ini bagaimana Ibu melihat kondisi yang disampaikan oleh Pak Yasin di Lampasio? Apakah juga ini menjadi salah satu faktor penyebab stunting? iya Pak. Jadi ini ibu-ibu yang hamil sebaiknya itu ada perawatan payudara juga. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang tidak menyusui itu alasan putingnya tenggelam sehingga anak tidak bisa menghisap ASI ibu. Hmm. Ya, jadi pada saat hamil itu juga harus periksa supaya nanti diketahui apakah payudaranya itu bisa nanti dihisap anaknya pada saat sudah lahir. Nah, kemudian pada saat bayi lahir itu harus dilakukan inisiasi menyusui dini. Jadi begitu lahir, itu anak-anak ditaruh di dadanya ibu supaya dia mencari putingnya ibu, kemudian bisa dihisap. Nah, itu mempercepat pengeluaran ASI. Kalau dulu biasanya kalau habis melahirkan nanti 3 hari baru keluar ASI-nya sehingga anak sudah langsung kontak dengan sufor atau susu formula. Iya. Jadi begitu lahir di puskesmas itu petugas kesehatan sudah melakukan IMD kepada anak ke ibunya, inisiasi menyusui dini. Nah, begitu sudah di IMD biar cepat ASI-nya keluar. Nah, setelah itu dilakukan ASI eksklusif. Jadi sampai usia 6 bulan itu tidak diberikan apa-apa. Jadi khusus ASI saja. Nah, ini banyak mengandung vitamin, daya tahan tubuh, kekebalan tubuh itu pada bayi. Kemudian setelah 6 bulan itu juga diberikan makanan pendamping ASI dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun. Iya. Nah, ini kadang-kadang ibu-ibu yang tidak menyusui anaknya itu mungkin ada indikasi-indikasi yang memang tidak bisa menyusui seperti tadi putingnya tenggelam, dan itu sebenarnya kalau puting tenggelam itu bisa dengan cara dipompa dipompa ASI-nya kemudian diberikan kepada bayinya. Itu Oke. bisa dilakukan. Baik. Jadi anak-anak tidak lagi diberikan susu formula. Oke, baik, tentu ada dampaknya, Bu, bagi anak jika awal kelahiran, 6 bulan kelahiran itu tidak mengkonsumsi ASI tetapi mengkonsumsi susu formula. Dampak signifikannya apa, Bu? Iya, jadi itu bayi dengan diberikan ASI eksklusif itu sangat bagus sekali karena tidak ada yang bisa menggantikan ASI itu dengan minuman apapun. Jadi memang harus betul-betul ASI ya, kecuali atas indikasi indikasi yang mungkin tidak bisa menyusui, itu pengecualian. Tapi kalau bagi ibu-ibu yang bisa menyusui diharapkan juga disarankan untuk bisa menyusui bayinya karena menyusui itu juga salah satu hak asasi dari anak. Oke. Jadi begitu pentingnya karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Anak tidak gampang sakit kalau kita berikan ASI dibandingkan dengan susu formula. Kalau susu formula kemudian penyiapannya tidak steril, tidak bersih, bisa terjadi diare, justru diare bisa anak jadi turun berat badannya dan itu juga beresiko untuk terjadinya stunting. Oke, baik. Ditahan, Bu. Saya ke Pak Kades. Pak Kades. Betul harus ASI-nya ya. Oke, ditahan informasinya, Ibu, saya ke Pak Kades. Kembali ke pertanyaan tadi, bahwa memang masyarakat ini terkadang enggan, hanya satu kali saja. Artinya dengan mungkin penyebab atau dengan asumsi bahwa saya tinggal jauh dari tempat puskesmas, kemudian tidak kendaraan dan lain sebagainya. Bagaimana dari kita, dari pemerintah desa, agar mereka tergerak hatinya untuk mengikuti program ini? Kan program ini kan gratis, kemudian tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana, Pak Kades? Iya, kalau melihat dari sisi manfaat dan kerugiannya serta atau
apa yang akibat dari kita tidak melakukan bagaimana pemaksaan atau bagaimana memotivasi masyarakat untuk memberi ruang edukasi bahwa betapa pentingnya sarana posyandu ini untuk setiap bulannya harus kita lakukan. Tentunya di sini memang adalah bagaimana tradisi kebiasaan masyarakat seperti yang dikatakan oleh penelpon tadi. Kami ucapkan terima kasih. Memang air susu ibu ini memang ASI adalah sangat dibutuhkan karena kekebalan tubuh itu tidak bisa diciptakan. Ini sudah hak Allah yang menciptakan air susu. Karena kalau dari saya saja 11 bersaudara itu rata-rata kami menyusui sampai 2 tahun oleh ibu kami. Sehingga kami lihat memang kenyataannya karena kalau ibu saya kadang-kadang dia pencet dia punya air susu, saya lihat untuk adik-adik saya itu begitu kuning kental itu susunya. Jadi memang itu adalah anugerah Tuhan yang Allah ciptakan untuk memang kekebalan tubuh yang tidak satu dokter profesor pun yang bisa menciptakan tetesan air pertama bayi itu di hari pertama kelahiran. Makanya memang susu inklusif itu wajib. Tapi kadang-kala juga ibu-ibu ini karena kan anak-anak kalau mau tumbuh dia punya gigi, dia gigit-gigit, puting teriak-teriak sakit. Kalau mama saya bilang begitu, itu sakit. Teriak-teriak. Nah, ibu-ibu tidak mau menderita juga. Tapi kalau suaminya yang gigit, dia tidak teriak-teriak. Ini juga kadang-kala 1 tahun sudah berhenti memberi susu. Ini tidak boleh. Harus 2 tahun wajib. 1000 hari kehidupan. Nah, promosi-promosi ini juga harus kita beri ruang edukasi. Kalau kami di Desa Ginunggung memang insya Allah ya, melalui program Posyandu setiap bulan ada inovasi kami lakukan. Insya Allah di tanggal 1 apalagi dengan imunisasi serentak secara nasional. Ada imunisasi polio yang tanggal 23 ini secara serentak dilaksanakan seluruh Indonesia. Maka kami juga insya Allah di tanggal 1 Agustus akan melaksanakan konsumsi bergizi gratis. Ini kami dari inovasi pemerintah desa bersama masyarakat akan mempertontonkan kepada ibu-ibu masyarakat yang datang di Posyandu. Ini loh konsumsi yang murah tanpa harus dengan anggaran dari daun kelor, dari buah kelor, dari makanan-makanan yang potensi kearifan lokal yang bergizi dan mencukupi hasupan-hasupan yang ada di dalam. Hari ini kan orang berpikir karena mas-mas lewat banyak sayur yang dia tidak tahu sayur yang dibawa itu sudah kena racun itu, disemprot tadi malam baru dipanen pagi. Nah, hari ini kita untuk bagaimana masyarakat ini kita beri ruang edukasi seperti telur. Kebanyakan kita telur yang sudah dibikin dengan hari-hari bertelur, bukan lagi telur ayam yang hari ini kita pelihara di kandang 2 ekor, begitu 2 bulan dia menetas. Hari ini masyarakat sudah memang terlena dengan perubahan yang ada di sekitar kita, sehingga kalau beli telur 2.000 kan hanya bawa uang 2.000 sudah ada. Tapi bagaimana mereka diberi edukasi setiap satu keluarga harus ada ternak ayam di belakang di samping dikasih menetas ya. Untuk anak-anak juga saya rasa bisa digoreng atau bisa direbus. Nah, kami untuk tanggal 1 Agustus Desa Ginunggung akan memberikan promosi-promosi kesehatan Posyandu, termasuk kami akan meluncing yaitu bagaimana hasupan daripada konsumsi bergizi gratis. Insya Allah kami akan gelar pada tanggal 1 Agustus di Balai Desa Ginunggung atau di Posyandu kami. Tapi catatan sampai dengan Juli 2024 bagaimana angka stunting di Desa Ginunggung di wilayahnya Pak Anwar? Ya, alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir di 2023 sekali tidak terindikasi adanya stunting sampai dengan pada bulan Juni 2024. Tapi kemarin 3 hari kemarin kami ada laporan dari keluarga dan masyarakat serta pemerhati peduli kesehatan bahwa ada masyarakat yang baru tiba dari kebun dengan dia mungkin ayahnya tidak kasih ke Posyandu, kemudian kakinya juga terlalu keras, katanya harus begini, apalagi anak-anak ini nikah di bawah umur, kemudian habis nikah dibawa sama suaminya kemana-mana di kebun, tidak lagi memperhatikan kesehatan. Maka 3 hari ini sudah menjadi tugas kami daripada pemerintah dan seluruh kader ini insya Allah 1 pekan ke depan bagaimana kami proaktif tentang keluarga yang baru turun dari kebun ini yang selama ini belum pernah dibawa ke Posyandu. Dan ini kalau tanggal 1 dia dibawa, jelas ini akan muncul lagi kasus stunting di Desa Ginunggung. Nah, itu kami sangat menyesalkan karena memang manusia ini kan tidak sama di dalam bagaimana pemahaman mereka tentang kesehatan. Apalagi perkawinannya usia dini. Kemudian keluarga mereka ini sangat primitif bahwa ketergantung tidak bisa ke Posyandu, anak-anak disuntik panas. Jadi ini semua yang menjadi harus kita lawan secara bersama-sama, bukan hanya melalui peningkatan penganggaran. Memang kalau cuma anggaran itu tidak akan cukup Bapak-bapak sekalian, tapi bagaimana membangun kesadaran masyarakat termasuk bagaimana memberikan ASI selama 1000 hari kehidupan ini yang sangat penting memang harus kita promosikan. Pak Camat Lampasio. Ya, halo. Baik Pak Yasin, ini menarik. Tentu sekali lagi berbicara soal stunting
harus ada intervensi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kecamatan di Lampasio. Mengingat dari 9 desa angkanya masih berada di posisi angka 27 atau di 71. Tetapi tentu ada hal-hal ke depan yang akan dilakukan kembali, Pak Camat. Ya, baik. Saya pikir kalau cuma intervensi, saya kira sudah cukup. Kan, ya kalau boleh saya katakan, kita pun bukan hanya pada kegiatan posyandu. Dalam setiap kesempatan desa itu selalu kita sampaikan. Nah, berbicara tentang target program ke depan, saya pikir ini selalu kita hal penganggaran. Lagi yang saya dalam waktu dekat kita melakukan penyusunan RKPD, perintah desa rata-rata dengan prosentase yang sudah diatur berdasarkan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu tentu jujur kami pun tim PPPS di kecamatan boleh dikatakan gerak itu sesuai dengan arahan dari secara struktur. Tapi di samping itu kita juga tidak menunggu komando. Begitu ada kegiatan, laksanakanlah yang teman-teman dari pusat. Bahkan pada saat yang lalu serentak untuk melakukan itu secara serentak kita beberapa posyandu dari puskes yang luar biasa. Jadi saya pikir untuk ini akan tetap menjadi program, menjadi bagaimana kemudian di Buang Papulima yang terakhir. Saya kira hal-hal edukasi tentang bagaimana nanti ini yang disampaikan oleh Menko. Memang kenyataan, kemudian peranan orang tua. Anak-anak hari ini kalau jajan ya, orang ini pilih beli. Ini kan sudah menghilangkan mereka. Gilirannya ya, dia sudah tidak mengkonsumsi layaknya yang telah dianjurkan oleh kesehatan. Begitu, Pak. Baik, apa yang Anda sampaikan, Pak Camat, sekaligus closing statement pada pertemuan kali ini? Silakan. Iya, jadi pulangan stunting ini jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah, setiap keluarga. Nah, karena itu panjang, tentu kita mulai dari proses bagaimana kemudian satu keluarga dan jika keluar ketentuan muda itu barang dan juga semacam edukasi, kemudian bayi-bayi yang sudah cara ini dibawa ke posyandu, saya kira barangkali. Iya. Baik, terima kasih Pak Camat Lampasio, Pak Muhammad Yasin sudah meluangkan waktu, sudah hadir bersama pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum, selamat aktivitas kembali Pak Camat. Iya, saya ke Ibu Titis. Silakan, apa yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini, sekaligus closing statement dari Ibu Titis Widaryani. Silakan, Bu. Baik, Pak. Jadi sesuai dengan tema pada topik pada hari ini, pencegahan stunting melalui dana desa. Jadi memang sesuai dengan Permen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa itu ada untuk pencegahan stunting. Jadi di situ ada untuk rincian pemenuhan kebutuhan dasar itu ada pencegahan dan penurunan stunting di desa. Kemudian yang berikutnya untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat dalam pencegahan dan penurunan stunting di desa. Jadi kalau untuk pencegahan stunting itu memang kita memulai dari remaja dulu. Jadi kita lakukan mungkin ada upaya-upaya dari desa nantinya itu dengan dana desa itu untuk pencegahan stunting mulai dari remaja. Jadi remaja itu harus dilakukan pemeriksaan status anemianya dengan memeriksa darahnya apakah dia mengalami anemia atau tidak. Kemudian pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Nah setelah itu remaja putri sebagai calon ibu nantinya. Kemudian ibu hamil. Jadi ibu hamil itu harus dilakukan pemeriksaan
minimal 6 kali selama kehamilan. Kemudian dilakukan USG di puskesmas, dan itu nanti bisa diketahui apakah ibu hamil nanti beresiko untuk terjadinya stunting atau bayi yang akan dilahirkannya, apakah nanti berat badan lahir rendah, itu bisa dideteksi melalui pemeriksaan kesehatan. Setelah bayi lahir, itu diharapkan masyarakat melakukan IMD, inisiasi menyusui dini, kemudian ASI eksklusif. Setelah 6 bulan, anak-anak diberikan makanan pendamping ASI sesuai dengan umur anaknya, dengan asupan gizi yang seimbang. Nah, setelah itu ASI teruskan sampai usia 2 tahun, dan tetap dilakukan pemantauan pertumbuhan di posyandu sampai anak usia 5 tahun untuk mengetahui status gizinya, apakah dia gizi kurang, berat badannya tidak naik, gizi buruk, itu yang nantinya bisa beresiko untuk terjadinya stunting. Nah, selanjutnya untuk yang kemarin hasil dari intervensi serentak penurunan stunting itu diharapkan sudah bisa langsung diberikan intervensi agar anak-anak yang tidak naik berat badannya itu harus diberikan intervensi. Anak-anak dengan berat badan kurang juga, dengan gizi kurang, apalagi yang terdeteksi dia stunting, harus segera diberikan intervensi. Nah, intervensi ini kami dari Puskesmas juga ada melalui dana DAK non fisik yang dananya itu diberikan langsung ditransfer ke Puskesmas, kemudian Puskesmas memberikan dana itu ke desa. Desa itu nanti yang mengelola itu adalah ibu ketua tim penggerak PKK untuk diberikan makanan tambahan kepada anak-anak dengan masalah gizi. Oke. Jadi ada kami anggarannya, Pak. Jadi selain dari dana desa, kita juga ada anggaran dari Puskesmas. Oke. Jadi semoga ini dikelola dan tepat sasaran, jangan sampai nanti diberikan kepada anak-anak yang lain yang tidak mengalami masalah gizi. Oke. Makanya harus tepat sasaran supaya tuntas. Selain bayi balita, ibu hamil juga. Baik. Jadi ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis atau resiko kurang energi kronis itu juga harus diintervensi. Baik. Intervensinya juga bisa dari Puskesmas supaya ibu hamil tidak melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah yang berisiko terjadinya stunting. Oke, baik. Ya, jadi tolong masyarakat bisa memantau pertumbuhan anaknya itu sampai usia 5 tahun tetap dilakukan pemantauan. Baik, ya. Baik, terima kasih Ibu Titis Widaryani, mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tolu-Toli sudah bergabung pada diskusi pagi hari ini via Zoom. Assalamualaikum, selamat beraktivitas Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Saya ke Pak Kades, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan genjot atau bagaimana kita memberikan ruang edukasi kepada seluruh masyarakat, tentunya kerja bersama ini yang perlu kita bangun dan sinergitasnya yang bukan hanya dalam bentuk penganggarannya atau intervensi dalam rangka bagaimana pencegahan maupun bagaimana memberikan edukasi ini terhadap pencegahan stunting di desa. Tentunya kita bukan hanya saja melibatkan daripada Babinsa atau Babin Kantikmas atau dari kesehatan bidannya atau perawatnya atau para kader atau pemerintah desa, kepala dusun. Tentunya juga kita bagaimana membangun masyarakat kita ini yang sadar kesehatan. Karena kadangkala kami juga itu kadangkala sudah bosan. Kadangkala bagaimana hidup sehat itu tidak harus dengan uang. Contoh, setiap hari kita harus olahraga senam 3 menit, 5 menit menggerakkan badan. Kadangkala kita coba-coba hari Jumat, hari Sabtu diputar tape di lapangan. Tidak ada yang mau datang. Kepala dusun saja istrinya kadangkala nggak mau datang. Jadi ini kan susah juga. Kita istri kepala dusun malas mau datang senam. Bagaimana masyarakat di lingkungan itu mau senam? Jadi inilah membangun kesehatan. Ini bukan hanya tugas juga pemerintah kepala dusun. Semua harus terlibat dalam rangka promosi kesehatan. Jadi stunting ini memang diawali dari sebuah fase kehidupan remaja sampai pernikah. Tentu ada juga pernikannya dari Kementerian Agama. Jadi semua indikasi ini masuk di dalam stunting. Karena kalau masih muda kawin, belum dia punya kencing saja masih bengkok-bengkok. Ini siapa yang salah? Berarti pola didik
pola asuh keluarga itu yang keliru. Kedua, setelah dia lahir tidak mau kasih susu dia punya anak, lebih suka sama papanya ini dikasih toto daripada sama anaknya. Ini juga jadi masalah. Berarti inilah perlu adanya edukasi ruang-ruang, mulai dari urusan agama sampai urusan kesehatan, harus sama-sama kita kerja bersama sehingga tuntas ini urusan, mulai dari membangun pra keluarga sampai dia kakek nenek, ini yang harus kita sama-sama berusaha. Baik, terima kasih Pak Kades Ginunggung, Pak Nurawa sudah hadir pada diskusi pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya Ibu Titis dan juga Pak Camat Lampasio, Pak Muhammad Yasin. Tentunya bahwa menekan angka stunting di desa bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab kepala desa dan instansi terkait, tetapi namun yang lebih penting adalah bagaimana peran dari masyarakat itu sendiri untuk menanggulangi, meminimalisir stunting. Artinya bahwa jika waktunya posyandu, datang ke posyandu dan memeriksakan kesehatan ibu dan anaknya. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Bukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.